Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang zakat. Zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga sesudah sholat. Mengeluarkan zakat merupakan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, sungguh jikalau kalian bersyukur, pandai berterima kasih, la azidannakum, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Na tambay nga kifung Allah Ta'ala. Yero to matinulue masumbang, matinulue maseke, itambay ngidale na kifung Allah Ta'ala. Semakin rajin menyumbang, semakin rajin mengeluarkan zakat, semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh jikalau kalian ingkar, tidak pandai berterima kasih, tidak mau menyumbang, tidak mau mengeluarkan hartanya, maka sesungguhnya siksaanku kata Allah sungguh sangat pedih. Kaum muslimin dan pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang zakat, zakat itu menurut bahasa ada 4 pengertiannya. Yang pertama, zakat itu berarti bersih, suci. Kalau bahasa Bugisnya mafacing. Jadi nareko ifasui sekata, maka harta yang kita miliki itu akan bersih, mafacing iwaram parata. Pada fadana angka baleta. Melo kiman ribale supaya makasingi yan ribalewe, makasingi tunutununa, makasingi nasuna-suna, makasingi batte-battena, maka dibersihkan dulu, dibersihkan kotoranna, ya laiwi taina, ya laiwi sesina, kemudian dimasak apa saja yang kita inginkan, insya Allah ketika kita makan maka ikannya akan enak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengertian zakat berarti tumbuh, bertambah, dan berkembang. Harta yang kita keluarkan zakatnya, maka harta itu akan bertambah. Semakin diambil, semakin bertambah, semakin dikeluarkan zakatnya, semakin harta itu akan tumbuh subur. Pada mata itu tanah-tanang nariko angka tanah-tanang misalnya sekolah tidak pernah dikeluarkan atau dipotong sebagian rantinya, maka tidak akan tumbuh subur. Demikian juga harta yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, zakat itu bisa berarti berkah. Ma baraka iwaran perangi. Yeru sange baraka sedikit tapi banyak manfaatnya. Cedemi tapi mega kegunanna. Apalagi kalau banyak harta yang kita miliki berberkah, semakin banyak lagi manfaatnya. Ifake ni mak sumbang, ifake ni mak bangun masjid, ifake ni mak bangun sekolah, pegang kaki anak pengaji, dibiayai anak mengaji itu, penghafal Al-Quran, luar biasa orang yang seperti ini.
Kemudian yang keempat, pengertian zakat adalah pujian. Mengeluarkan zakat akan dipuji oleh sesama manusia, orang yang menerima zakat itu, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan gelar oleh Allah Khalilullah, sahabat Allah, karena Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling dermawan. Saya waktu di pesantren As-Sadia Sengkang, angka guruku po adai maka deh yero Nabi Ibrahim nareko melupui, maka tidak makan kalau sendiri. Dia akan mencari orang siapa kira-kira yang bisa ditemani makan. Kalau tidak ada orang di rumah, maka dia keluar mencari orang yang bisa ditemani makan. Ya Fidi, kira-kira bagaimana? Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat dia menarik kita kaji yang berkaitan dengan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Asbabun nusul ayat ini, sebab turunnya ayat ini, pada masa Rasulullah ada orang yang bernama Abu Lubabah bersama dengan sahabat-sahabatnya merasa bersalah karena tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad di jalan Allah. Maka ketika dia bertobat, datang kepada Rasulullah membawa hartanya, "Ya Rasul, ini harta saya, bagi-bagikanlah kepada orang yang berhak." Disebabkan karena penyesalannya, ya. Harta ini yang menyebabkan, harta ini yang menghalangi saya untuk pergi berjihad di jalan Allah. Bagi-bagikanlah dan doakan saya ya Rasul, semoga saya diampuni. Maka Rasulullah mengatakan, saya belum diperintahkan untuk menerima zakat. Turunlah ayat ini, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ya, ini ayat kita perhatikan ada menggunakan huruf min. Min di sini diartikan sebagian. Maknanya sebagian harta yang kita keluarkan zakatnya. Tidak terlalu banyak dikeluarkan zakatnya, sedikit saja. Contoh, kita punya uang 1 juta, zakatnya hanya 25.000. 2 juta 50.000. Berarti kalau 4 juta uang kita, hanya zakatnya 100.000, sedikit sekali. Dan kalau kita keluarkan zakatnya, ayat ini mengatakan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan dan mensucikan kepada mereka. Ini 2 kata yang saya mau jelaskan. Yang pertama, tutahhiruhum. Tutahhiru bisa berarti membersihkan dosa disebabkan karena mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita rajin mengeluarkan zakat, maka Allah akan membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua maknanya, tutahhiruhum adalah menghilangkan kotoran yang ada pada harta kita. Jadi orang perata angka tu kotoranna, angka rotakna. Maka untuk membersihkan harta itu dikeluarkan zakatnya. Bisa juga berarti tutahhiruhum adalah membersihkan dari sifat kekikiran dan tidak terlalu cinta kepada harta benda. Nah, sabah engkau tahu terlalu cinta kepada harta benda. Karena terlalu cintanya kepada hartanya sehingga tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau menyumbang. Kaum muslimin, khususnya pemirsa Mula Channel dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata yang kedua, tuzakkihim. Tuzakkihim di sini bisa bermakna
menumbuhkan sifat-sifat kebaikan yang ada dalam hati sehingga mengantarkan orang ini semakin rajin melakukan berbagai macam kebaikan. Bisa juga berarti Tusakim di sini adalah membersihkan dari sifat kemunafikan menjadi orang yang ikhlas. Kemudian ayat ini dikatakan washolli alaihim, dan doakanlah mereka. Ada dua makna di sini, yaitu memohonkan ampun kepada orang yang mengeluarkan zakat dan mendoakan mereka. Makanya orang yang menerima zakat semestinya ikhlas, tulus ketika menerima zakat. Salah satu doanya adalah ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa barakallahu fima abaqaita. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang engkau berikan. Wa ja'alahu laka tahura, dan semoga Allah menjadikan bersih untukmu. Wa barakallahu fima abaqaita, dan semoga Allah memberikan berkah terhadap apa yang engkau simpan, apa yang engkau sisakan. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu ketenangan bagi mereka. Maknanya orang yang didoakan ketika mengeluarkan zakat, mereka merasakan kedekatan diri kepada Allah, mereka merasa mendapatkan rahmat dari Allah, mereka merasa tenang, hatinya kokoh, dan mereka merasa aman. Dan ujungnya ayat ini dikatakan wallahu samiun alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar, maknanya mendengarkan doa-doa yang berdoa, mendoakan orang yang mengeluarkan zakatnya didengarkan oleh Allah. Alimun, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, baik di tempat yang sunyi maupun di tempat yang ramai. Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, apakah kita termasuk orang ikhlas atau orang munafik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.